di sini saya akan mengimplementasikan prediksi harga rumah menggunakan algoritma linear regression dengan rapid manner. Nah, di sini kita bisa langsung mengimport data seperti yang saya lakukan. Lalu di sini ada My Computer karena saya menyimpannya di USB. Lalu kita mengklik ini My Computer. Nah, setelah itu cari menu desktop. Nah, ini. Lalu di sini saya akan mencari download. Salah nih di atas. Nah, download. Lalu kita bisa langsung mengklik. Nah, di sini saya menyimpannya dengan nama House Parishes. Nah, ini kita klik. Kita bisa klik next. Nah, di sini data-datanya sudah muncul. Jika teman-teman belum muncul, berarti datanya belum berjalan sempurna ya. Tetapi kalau ini datanya sudah muncul, nah sudah ada semua, ini sudah berjalan dengan lancar. Nah, di sini kita bisa melihat data-data ini yang telah diimpor. Ada beberapa data yang sudah dibagi. Nah, lalu di sini ada pembagian kolom. Kalian sesuaikan dulu ya menggunakan koma. Nah, setelah datanya tampil sempurna, di sini kita bisa langsung next. Di sini ada format your column. Kita bisa melihat ini ada datanya. Yang pertama integer, tipenya yang kedua integer, yang ketiga real, dan yang keempat juga integer. Kita bisa lihat. Nah, lalu ini juga integer. Nah, di sini kita akan menentukan sebuah label karena rapid manner tidak bisa menentukan label sendiri, harus kita yang menentukan. Jadi di sini kita akan menentukan labelnya yang mana. Nah, baik. Yang ini labelnya kita klik. Kita klik ujung ini. Less. Nah, kita pilih Changrol. Lalu di sini juga kita bisa memilih. Nah, di sini label. Kita klik oke. Nah, di sini langsung ada berwarna gini ya kolomnya yang membedakan antara kolom satu dengan yang lainnya. Ini diberi warna hijau untuk yang label. Untuk membedakan tuh. Lalu kalau sudah kita next. Nah, di sini ada where to store the data, di mana kalian menyimpan data. Kita klik. Di sini ada dua ya, ada data dan proses. Nah, untuk data ini menyimpan data kita, yang proses itu untuk menyimpan sebuah project yang kita simpan. Di sini kita simpan dengan sebuah data bernama data harga rumah
Indonesia. Lalu setelah ini kita bisa mengklik finish. Yes. Nah, di sini akan menampilkan sebuah data yang telah kita atur. Seperti ini, ada yang berlabel yang telah kita buat. Tuh. Di sini ada statistik data. Sini ada yang bernilai 0. Nah, pada bagian ini kalian bisa melihat data-data kalian yang telah kalian setting atau kalian atur. Di bagian statistik di sini ada harga-harga maksimal, minimal. Nah, lalu kita kembali ke di share. Nah, di bagian ini kalian bisa mencari data yang telah disimpan, yaitu ini data harga rumah Indonesia. Kalian bisa drag and drop ke bagian kanvas. Nah, seperti ini jika kalian ingin melihat data kalian bisa menghubungkan pin dengan result. Nah, seperti ini. Lalu klik jalankan yang panah biru. Nah, di sini bisa terlihat data-data yang muncul. Nah, setelah ini kita akan mengimplementasikan data testing dan data training melalui RapidMiner. Pada bagian ini saya akan memutuskan dulu. Nah, di sini kita bisa cari split data, lalu drag and drop ke kanvas. Nah, setelah ini kita bisa menghubungkan pin split data kepada restart. Lalu pada bagian ini juga kita harus memperhatikan parameter. Dua ada parameter dan samping tab. Di sini kita akan mengubah yang bagian parameter. Sedangkan yang tab ini kita biarkan saja. Secara otomatis. Jadi kita akan merubahnya yang parameternya saja. Kita bisa langsung mengklik menu edit. Nah, di sini kita klik, lalu kita tulis 0,7 dan klik lagi di sini 0,3. Untuk pembagiannya kita klik OK. Nah, setelah membagi data training dan data testing di parameternya seperti ini. Di sini yang terhubung hanya data training ke restart. Jadi yang terlihat cuma data training. Lalu kita harus menghubungkan data testing. Kita ubah dulu posisinya seperti ini. Nah, sini kita hubungkan juga data testing. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa langsung menjalankan klik. Nah, di sini kita bisa melihat ada pembagian split data.
seperti ini. Di sini ada 2 pembagian dan jumlahnya itu 36/36. Lalu yang sebelahnya itu 84/84. Jadi kita bisa melihat di sini yang paling banyak itu data training dan yang sedikit itu data testing. Nah, setelah kita membagi 70% untuk data training dan 30% untuk data testing, seperti ini kita bisa kembali ke menu Decision. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah modeling. Setelah membagi data atau split data, kita hapus dulu connection dari split datanya. Nah, setelah membagi split data 70% untuk training dan 30% untuk testing, di sini kita akan melanjutkan dengan proses modeling. Untuk bagian ini kita menggunakan linear regression. Untuk proses modelingnya, di sini kita bisa langsung cari linear regression. Kita klik di sini, nah muncul, lalu kita drag and drop ke bagian kanvas, kita klik, kita tempel di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini linear regression itu mempunyai yang bernama pin yang bernama tra atau training. Di bagian sebelah kiri sini kita bisa menghubungkan split data training yang tadi dengan linear regression itu. Nah, kita langsung hubungkan saja kepada training juga. Nah, seperti ini. Lalu untuk data testingnya kita membutuhkan sebuah operator apply model. Untuk data testingnya, nah yang bagian ini ya, di sini kita bisa langsung mencari operator apply model dengan mengklik di bagian ini lagi. Kita cari apply model. Nah, yang bagian bawah. Nah, yang ini kita drag drop ke bagian ini. Nah, seperti ini. Nah, di bagian operator model ini kita ada tulisan mode atau model. Kita bisa sebentar ini kita hapus dulu. Nah, model dengan model kita hubungkan seperti ini. Lalu yang di bagian split data pun kita hubungkan yang bagian testing ini ke bagian apply model. Nah, yang bagian ini ya, yang kedua di split data kita hubungkan pinnya, connectionnya seperti ini. Nah, ini adalah proses testing yang dimana data testing membutuhkan data testing dan membutuhkan input berupa training ya. Nah, seperti ini. Split data menghasilkan sebuah data 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Untuk proses modelannya menggunakan linear regression. Lalu untuk memprediksi hasil datanya kita bisa hubungkan ke restart yang pin lab ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa langsung jalankan.
Nah, seperti ini kita bisa melihat ada harga prediksi dan harga aktual. Walaupun perbandingannya tidak terlalu jauh, itu masih tidak apa-apa ya. Nah, seperti ini perbandingannya. Nah, lalu di sini kita bisa langsung kembali ke menu desain. Ya, yang ini kita klik. Nah, di sini kita akan mencari performance. Di sini kita bisa langsung mencarinya. Kita klik performance. Nah, di sini banyak banget operator-operator performance karena kita sedang membahas kasus regression, jadi kita butuhnya yang regression. Kita drag and drop ke bagian canvas di sini. Bentar, saya hapus satu karena double. Nah, kita letakkan di bagian ini. Nah, di bagian regression performance ini, performance regression ini, kita bisa menghubungkan label dengan label. Bentar nah, yang ini ya, yang label kita hubungkan, lalu kita bisa langsung hubungkan dengan Reshard. Seperti ini, kita jalankan. Nah, ini hasilnya error ya, square root error, root mean square root error, hasil dari performance-nya. Karena pada bagian ini kita sudah mengsettingnya root mean square root error yang dirata-ratakan, yang dikuadratkan lalu dirata-ratakan. Kenapa dikuadratkan? Karena untuk menghilangkan nilai negatif. Karena bisa saja rumah yang diprediksi itu mahal, jadi jika dikurangi itu hasilnya negatif. Nah, jadi dikuadratkan. Lalu kita bisa apply di sini. Dan di sini bisa lihat nilainya adalah $1.968 untuk hasil dari square errornya. Dan nilai ini sudah dikuadratkan, jadi selisih sebelumnya itu lebih kecil. Nah, lalu kita kembali ke desain. Lalu di sini kita akan melihat pin dari apply model, operator model. Kita hapus dulu connection dari performance-nya. Lalu kita hubungkan yang ini ke result. Nah, lalu kita jalankan. Di sini kita bisa melihat ada relasi dari beberapa atribut seperti ini. Di sini ada nilai yang positif dan negatif seperti ini. Nah, ini negatif, ini positif. Nah, seperti yang kita lihat di tabel ini, di sini semakin besar luas rumah, maka semakin tinggi pula nilainya. Nah, seperti ini. Untuk yang bagian negatif, ini adalah di sini ada semakin banyak kamar mandinya, maka akan semakin kecil harga jualnya. Nah, jadi pada bagian ini tuh kesimpulannya, semakin turun maka nilainya itu negatif, dan semakin tinggi tuh maka nilainya positif. Jadi seperti itu. Orang-orang tidak suka kamar mandi, jadi nilainya negatif. Bukan orang-orang, jadi di sini jika kamar mandinya banyak maka harganya akan turun gitu. Nah, di sini juga ada yang namanya bintang 3, yang mana artinya mempengaruhi
jika bintang 2 dan bintang 1. Nah, di sini bintang 3 berarti atribut tersebut sangat penting mempengaruhi. Begitupun yang bintang 2, bintang 1, seperti itu. Nah, seperti ini. Luas rumah lalu sangat berpengaruh. Kamar mandi juga berpengaruh, tapi nilainya semakin turun ya. Nah, jadi ini adalah atribut-atribut yang mana bisa mempengaruhi harga sebuah prediksi rumah. Nah, setelah ini pada bagian ini pun ada yang penting. Nah, di sini description itu linear regression, rumus ya, kalian bisa memasukkan nilai variabel-variabel yang baru. Nah, jadi ini jika suatu saat kalian membutuhkan sebuah rumus ini, kalian bisa langsung memasukkan variabel-variabel baru seperti kamar mandi, luas rumah atau bangunannya. Nah, ini ya, seperti ini. Lalu setelah ini kita kembali ke foundation. Nah, yang paling penting yaitu kalian jangan lupa menyimpan atau meng-save project ini pada menu di atas ini. Nah, kita save proses as yang paling bawah. Nah, yang kedua ini agar data yang kita buat tidak hilang. Nah, kita save pada bagian proses di sini. Lalu kita kasih nama hasil eksperimen penentuan harga rumah. Lalu kita klik oke. Yes. Nah, demikian hasil eksperimen prediksi harga rumah menggunakan algoritma linear regression dengan aplikasi Rapid Miner.